Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan penyertaraan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan cara setengah reaksi, kali ini cara perubahan bilangan oksidasi. Langkah pertama, tentukan atom-atom yang mengalami perubahan biloks. Yang kedua, setarakan jumlah atom yang berubah biloksnya dengan menambahkan koefisien. Yang ketiga, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Yang keempat, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi dengan cara mengubah koefisien dari jumlah atom atau molekul atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Yang kelima, jika reaksi dalam bentuk ion, samakan muatan dengan menambah H+, jika dalam suasana asam. Dan bila dalam suasana basah, untuk menyamakan muatan dengan menambahkan OH-. Kemudian, untuk menyamakan jumlah H dengan menambahkan H2O. Jika dalam bentuk molekul, samakan unsur-unsur dengan urutan KH. KH adalah kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Kita lihat contoh soal. Ya. Setarakan soal berikut dengan perubahan bilangan oksidasi dalam suasana asam. Soal ini adalah dalam bentuk molekul. Ya. Kita lihat. Langkah pertama, tentukan atom-atom yang mengalami perubahan biloks. Nah, untuk menentukan atom-atom yang mengalami perubahan biloks, tentunya kita harus bisa menentukan biloks masing-masing unsur yang ada di dalam reaksi tersebut. Ya, kita lihat. Nah, di sini ZNS, ya. Kemudian di sini ada HNO3, ya. Jadi ada ZN, ada S, ada H, ada N, ada O. Kita lihat. Ya, O itu tidak berubah, ya. Dari kiri ke kanan itu tidak berubah. -2, tetap -2. H tidak berubah. Nah, berarti kemungkinan yang berubah adalah ZN, S, atau N. Kita lihat ya. Nah, pada ZNS, ZN-nya adalah +2, S-nya adalah -2. Padahal di sini S tidak ada ketentuannya di dalam aturan penentuan bilangan oksidasi, ya. Zn pun juga tidak ada aturannya dalam ketentuan penentuan bilangan oksidasi atom dalam molekul-molekulnya. Tidak ada aturannya, ya. Nah, maka di sini saya jelaskan bahwa S jika dalam senyawa binernya, ya, S itu biloksnya adalah -2. Senyawa biner, apa sih senyawa biner? Senyawa biner adalah senyawa yang terdiri dari dua unsur. Nah, jika senyawa biner yang ada S-nya, gitu ya, S-nya itu selalu -2. Contoh misalnya, contoh lain, CuS, saya ganti misalnya ya, CuS, S-nya -2, berarti Cu-nya +2. Nah, di sini kan ZNS, ya, berarti S-nya -2, maka Zn-nya adalah +2. Ya, kita hitung pada HNO3, kita tahu dalam aturan penentuan biloks, ya, H itu adalah +1, O itu adalah -2 kali 3, totalnya 0, berarti N-nya bisa kita cari +5. Ya. Nah, pada ZnSO4, ya, di sini O itu adalah -2 kali 4, ya. Nah, ini juga nih, Zn dan S tidak ada ketentuannya dalam aturan penentuan biloks kan? Nah, saya kasih tahu begini ya. SO4 itu adalah ion poliatomik ya. Nah, muatannya kan 2-. Ya, muatannya adalah 2-. Maka kalau SO4 itu muatannya 2-, maka Zn-nya adalah +2. -2 dengan +2, totalnya 0. Atau pada SO4 2- ini kita cari S-nya, misalnya begini. O-nya itu kita tahu -2, -2 kali 4 itu -8, terus totalnya kan -2 ya kan? -2, S-nya berarti +6. Nah, bisa juga dihitung seperti itu ya. Berarti 4 kali -2, -8, tambah +6, ya. Zn berarti +2. Jadi kuncinya kita harus tahu bahwa SO4 itu adalah 2-. Ion poliatomik pada SO4 itu muatannya adalah 2-. Oke?
Nah, berarti yang berubah apa di sini? Oh ya, kita hitung NO dulu ya. NO, O-nya itu kita tahu min 2, N-nya adalah plus 2. Berarti apa yang berubah? Nah, bukan ZN ternyata. Yang berubah adalah S dan N ya. S di kiri min 2, S di kanan plus 6, N di kiri itu plus 5, N di kanan adalah plus 2. Berarti yang berubah adalah S dan N. Langkah kedua, setarakan jumlah atom yang berubah biloksnya dengan menambahkan koefisien. Kita lihat, Zn di kiri dengan Zn di kanan, N di kiri dengan N di kanan. Ya. Oke, kita lihat. Tadi sudah kita tentukan bahwa N adalah biloksnya plus 5, yang di sebelah kiri, yang di kanan adalah plus 2. Ya, itu berarti mengalami reduksi. Ya kan? Yang di kanan, S-nya kita lihat di kiri, itu tadi sudah kita tentukan min 2 dengan plus 6. Berarti mengalami kenaikan, yaitu oksidasi. Ya. Nah, ini biloksnya kebetulan, ya, jumlah atom kiri dengan kanan sudah sama. N-nya sama-sama 1, S-nya juga sama-sama 1. Ya. Ini kan setarakan jumlah atom yang berubah biloksnya. Yang berubah biloksnya tadi kan, nah, N dengan N, S dengan S. Kita lihat kiri dan kanan jumlah atomnya sudah sama. Ya. Atom-atom yang berubah biloksnya yaitu N dan S sudah setara. Kita lanjutkan pada langkah 3. Tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Kalau tadi sudah ditentukan biloksnya masing-masing, maka kelihatan dong jumlah penurunan dan kenaikan biloksnya. Ya. Dari plus 5 ke plus 2, berarti selisihnya adalah turun 3 elektron. Dari min 2 ke plus 6, berapa kenaikannya? Adalah plus 8 elektron. Ya. Kita lanjutkan. Setelah itu, langkahnya adalah setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi dengan cara mengubah koefisien dari jumlah atom atau molekul dari atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Ya. Tadi kita lihat yang mengalami reduksi itu 3 elektron, yang mengalami oksidasi itu tadi adalah 8 elektron. Ya, maka bagaimana untuk menyamakan elektron yang dilepaskan dengan elektron yang diterima, gitu kan? Antara reduksi ya dengan elektron pada oksidasi. Maka kita kali silang, ya kan? Berarti yang reduksi kita kali 8, yang oksidasi kita kali 3. Ya. Maka terjadilah seperti ini. Yang ZNS kita kali 3 dengan ZnSO4, ya. Tadi yang berubah itu S-nya ya. Nah, sekarang di sini HNO3 dengan NO kita kali 8. Jadi senyawanya di depan senyawanya, ya. Kita letakkan angka koefisiennya. Ya. Selanjutnya langkah 5 adalah dalam soal ini reaksi berupa molekul. Tadi saya katakan di depan, ya. Maka untuk menyetarakan unsur lainnya selain yang terlibat tadi, yang reduksi dan oksidasi dengan urutan KH, kation, anion, hidrogen dan oksigen, ya. Nah, di sini kationnya adalah Zn. Zn ternyata sudah sama. Kation itu bermuatan positif kan? Nah, Zn selain yang tadi ya kan, Zn selain yang terlibat tadi ya. Nah, sekarang anionnya pun juga sudah setara ya. Kita lihat di situ ya. Nah, tinggal H-nya kan. Nah, H-nya itu berarti kalau di kiri ada 8, di kanan ada H2O, maka kita taruh angka koefisien berapa di depan H2O? 4, ya kan? Nah, kita cek O-nya, ternyata setara nggak? Coba kita hitung ya. 8 kali 3, 24. 3 kali 4, 12. 12 ditambah 8. 12 tambah 8, 20 ya. Tambah yang 4 kan tadi ya, sudah dikalikan 4. Tambah 4 pada H2O di sini berarti O-nya 4. Tadi 20 ditambah 4, 24 juga. Di sini di kiri 24, di kanan 24. Ya, berarti O-nya sudah setara. Pada langkah terakhir, periksa apakah jumlah atom dan muatannya sama di kedua sisi. Kita lihat. Periksa apa dulu? Zn. Ya, Zn di kiri ada berapa? 3. Di kanan ada
3. Kemudian periksa apa? S. S di kiri ada 3. Di kanan ada 3. Kemudian N-nya di kiri ada berapa? 8. Di kanan juga 8. Hanya kita lihat, hanya ada 8, di kanan 4 kali 2, berarti 8. O-nya kita hitung. O-nya sebetulnya tadi udah kita hitung ya. Oke, 24 ya. Oke. Berarti kita hitung muatannya. Muatannya bagaimana? Karena ini dalam bentuk molekul, berarti tidak ada muatannya. Maka muatannya sama-sama 0. Oke, kita lanjutkan ya. Pada contoh soal berikutnya, pada contoh 2, ya, sama di sini menyatakan reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi ya. Nah, dalam suasana asam. Kita lihat. Langkah pertama apa? Tentukan atom-atom yang mengalami perubahan biloks. Nah, kita lihat di sini. Kira-kira apa yang berubah? Cr2O72- plus CO2O42- menghasilkan Cr3+ plus CO2. Ya. Di sini O-nya -2 semua kan? Nah, berarti kira-kira yang berubah apa tuh? Cr ya kan dengan C, ya kan? O-nya kan -2 semua itu, ya. Berarti kita lihat ya, kita hitung untuk memastikan ya. Sini Cr dengan C yang berubah. Nah, berarti berapa biloks Cr? Kita hitung. 7 kali -2, karena O-nya -2. Totalnya sama dengan -2, karena bentuknya ion, ya kan? Di sini berarti kan harus 12. Berarti kalau Cr-nya ada 2, berarti tidak lain 2 kali 16. 2 kali 6, ya kan? Nah, yang C2O4, totalnya -2. Di sini O-nya ada 4. 4 kali -2, berarti 2 kali. Di sini berarti kan negatifnya -6. Berarti di sini harus plus 6, ya kan? 2 kali plus 3. Karena di sini ada 2 ya. Nah, berarti Cr3+, sudah jelas itu adalah plus 3. Nah, ini juga O itu -2 kali 2, berarti C-nya adalah plus 4. Totalnya adalah 0. Oke. Setarakan jumlah atom yang berubah biloksnya dengan menambahkan koefisien. Nah, tadi pada Cr di kiri ada 2. Di kanan kan belum ada ya, masih Cr3+. Maka taruh angka koefisien di depan Cr3+, supaya kiri dengan kanan Cr-nya sama jumlah atomnya. Kemudian C di kiri itu ada 2, di kanan tadi C-nya 1. Maka ditaruh angka koefisien di depan CO2 supaya sama C-nya. Oke, berarti atom kiri dengan kanan sudah sama. Ya, kita lihat tadi kan perubahan biloks ya sekaligus ya. Kita lihat di sini tadi sudah dikali 2 berarti 12 ya. Di sini dikali 2 plus 3 dikali 2 plus 6. Turun berarti reduksi. Kita lihat di sini C-nya adalah plus 6. Di sini plus 8 sudah 4 kali 2 ya. Berarti mengalami kenaikan. Berarti oksidasi. Langkah 3, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Berapa kenaikannya, berapa penurunannya ya. Dari plus 12 ke plus 6 berarti 6 elektron turun, ya kan? Kemudian dari plus 6 ke plus 8 berarti naik 2 elektron. Selanjutnya samakan elektronnya, ya kan? Setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi dengan cara mengubah koefisien dari jumlah atom atau molekul atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya, ya. Kalau tadi berapa? Cr2 pada kiri dan 2Cr3+ perubahannya adalah plus 2 ke plus 6. Kemudian 6 elektron di bawah tadi yang oksidasi plus 6 ke plus 8 berarti 2 elektron. Maka yang reduksi dikali berapa? Yang dioksidasi dikali berapa? Oke, ini berarti dikali 1, ya kan? Di sini dikali 3. Ya, supaya sama. Oke, berarti yang dikali itu adalah yang zat yang terlibat oksidasi, ya. Ini yang dikali 1 berarti kan nggak berubah ya. Berarti yang terlibat reduksi, ya. Maka menjadi 3C2O42-, di sini menjadi 6CO2. Langkah selanjutnya, dalam soal ini reaksinya dalam bentuk ion, ya. Contoh 1 tadi dalam bentuk molekul. Maka untuk menyamakan muatannya itu dengan menambah H+ jika suasana asam. Ya, soal ini dalam suasana asam, ya.
Kita lihat. Menyamakan muatan. Berarti kita menghitung muatannya dong ya. Kita lihat. Di kiri ada berapa? Di kiri ada min 2. Di kanan 3 kali min 2. Berarti min 6 ya kan? Kemudian di kanan ada plus 6. Nah, di sini totalnya berarti min 8 ya. Ini 0 ya, jelas ya. Di kiri berarti min 8. Kalau dia suasana asam ditambah H+. Karena H+ itu positif, berarti yang ditambahkan itu yang kekurangan. Supaya jumlahnya sama-sama positif gitu loh. Sama-sama lebih besar. Nah, ini yang lebih sedikit supaya sama dengan yang plus 6 gitu loh. Yang lebih sedikit kan di sini, min 8. Berarti harus ditambah 14H+. 14H+ ditambah min 8 berapa? Kan plus 6 ya. Berarti kiri dengan kanan sama-sama plus 6. Ya. Kalau suasana basa, karena OH- itu negatif, berarti yang ditambahkan yang lebih positif, yang positifnya lebih banyak gitu ya. Itu ditambahkan OH- dalam suasana basa. Berarti ditambah H+ di sebelah kiri sebanyak 14H+. Setelah itu samakan jumlah H dengan menambahkan H2O. Di sini ada 14H+, di kanan belum ada, berarti tambah berapa? 7H2O ya kan? Berarti jumlah H sudah. Kemudian, nah kita lanjutkan. Pada 6 tinggal periksa. Apakah jumlah atom dan muatannya sama di kedua sisi? Kita periksa atomnya dulu. Cr-nya di kiri ada berapa? 2. Di kanan ada 2. Ya, kemudian periksa apa lagi? C. O belakangan ya sama H ya. C di kiri ada 3 kali 2. C di kanan 6. Oke, kemudian periksa H. Di kiri ada 14, di kanan 7 kali 2. Ya kan? Kemudian O-nya kita lihat. 7 ditambah 3 kali 4. Berarti 19. Di kanan 6 kali 2. 12 ditambah 7. 19 juga ya. Berarti sudah sama. Atom kiri dengan atom kanan sudah sama. Kita lihat muatannya. Ya. Berapa di sini? Min 2. Ya kan? Ditambah 3 kali min 2, ya kan? Ditambah 3 kali min 2, ditambah 14H+. Berarti berapa tuh? Min 2 ditambah 3 min 2, 3 kali min 2 maksudnya, berarti min 8. Min 8 tambah 14, ya kan? Berarti plus 6, ya. Di kiri plus 6, di kanan 2 kali plus 3. Di sini 0, 0, berarti sama. Kiri dengan kanan totalnya adalah plus 6. Maksudnya di kiri plus 6, di kanan plus 6. Selesai. Jumlah atom sudah sama, muatan juga sudah sama, berarti reaksi penyetaran reaksi ini adalah sudah selesai, sudah setara. Ya. Demikian, sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng untuk melihat video-video selanjutnya.